Selamat siang Pak, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh? Ya. Begini Pak, kami sedang melakukan penelitian tentang kenakalan di sekolah ini. Boleh saya mewawancarai Pak Huyun sebagai narasumber kami? Tentang apa? Tentang kenakalan remaja di SMA Sutojaya ini. Menurut Bapak, apakah kenakalan remaja di sekolah, khususnya sekolah kita ini, telah memprihatinkan? Betul ya, sangat luar biasa. Mungkin itu bisa dikatakan karena sudah lama sekali untuk anak-anak tidak ke sekolah. Ya, kemungkinan dikatakan zaman pandemik ya. Zaman pandemik itu memang anak-anak berapa tahun sudah tidak mengenyam pendidikan. Jadi hanya daring aja. Jadi terkait dengan etika, aturan, perilaku itu sangat minim. Karena anak belajar di rumah itu berbeda dengan belajar di sekolah. Gitu. Kenakalan remaja khususnya di lingkungan sekolah memang sepertinya menjadi masalah banyak di sekolah, terutama di sekolah kita ini Pak. Meski begitu di sekolah kita saya rasa belum sampai ke kategori parah. Lantas kalau seperti kasus-kasus tersebut belum dikatakan parah, menurut Bapak gimana? Masalah parah tidaknya itu dari lembaga ke lembaga itu berbeda permasalahannya, ya, berbeda permasalahannya. Dikatakan tidak parah, saya pribadi yang menangani, yang langsung terjun ke lapangan, saya sudah anggap parah. Ya, saya sudah anggap parah terkait dengan perilaku anak-anak sekarang. Jadi intinya untuk anak-anak sekarang merasa dia tuh sudah ada semuanya. Jadi untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah tidak pernah dilakukan. Jadi kayaknya dia tuh sudah mampu, sudah pinter, gitu, merasa dia tuh sudah istilahnya apa ya, sudah merasa bisa dan kaya lah istilahnya. Itu jadi akhirnya padahal namanya proses pendidikan, proses masa depan itu dimulai dari pendidikan. Jadi pendidikan itu ada aturannya, itu loh. Aturan itu nasional, bukan membuat sendiri ya. Untuk SMA itu aturannya nasional. Jadi bukan rekayasa membuat aturan sendiri lembaga itu atau sekolahan. Jadi ada aturan nasional. Ya tinggal menambahkan lembaga itu bagaimana keadaan dan situasinya, sikonnya bagaimana, itu baru menambahkan. Jadi selama ini kenakalan anak-anak untuk sekolah di kita itu belum pahamnya suatu aturan. Nah, terus terkait dengan belum tahunya aturan, kemungkinan ada tadi lulusan pandemik. Dia sudah 2 tahun, 3 tahun tidak mengenyam sekolah. Ini karena ini proses pembenahan, ini masih 1 tahun, ya mungkin 1 semester lah. Ini memang luar biasa. Tadi dikatakan parah, tidak parah. Ini kalau Bapak parah, ya, karena perilaku sudah tidak mengikuti aturan, ya, karakter sudah sangat jauh. Jadi ini tolong. Untuk anak-anak ini memang proses, ya setidaknya tahu aturan lah. Aturan itu dijalani. Kalian itu pelajar, ya. Kalian itu pelajar. Jadi tolong ikuti aturan. Seorang pelajar itu harus bagaimana? Di sekolah itu harus bagaimana? Tugasnya apa toh? Belajar. Apalagi kalian tingkat SMA. Sudah tahu, sudah mengerti baik buruknya, sudah bisa memilih baik buruknya, sudah bukan anak kecil lagi, gitu loh. Jadi tolong dalam kehidupan untuk dicamkan nanti, komunikasi itu penting, mengerti aturan itu juga penting. Jangan seenaknya sendiri dupeh. Sudah
punya orang tuanya kaya, ya sudah merasa pintar, itu jangan. Ya, ini proses pembelajaran di pendidikan itu untuk masa depan kalian. Jadi itu ya, tolong ini proses pembenahan di kenakalan kita tetap kita lakukan terus. Supaya apa? Anak-anak nanti lebih baik dan lebih baik. Gitu ya. Menurut Bapak, apa yang seharusnya siswa lakukan agar terhindar dari kenakalan? Ikuti aturan yang ada. Ikuti aturan yang ada, berperilaku yang baik, ya, tahu adik, tahu kakak, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, dan tahu siapa itu guru. Guru itu luar biasa, pemberi ilmu, ya. Jangan meremehkan dan jangan sombong. Ini ya. Itu yang saya kira itu untuk menanggulangi itu, ya. Jangan bersifat sombong. Ya, saya sependapat dengan Bapak. Selain itu, apakah pihak sekolah memiliki strategi khusus untuk mencegah hal tersebut, Pak? Jelas, karena aturan sudah jelas. Tapi kita kurang pasukan untuk tatib kita kurang, ya. Jadi kalau nanti pasukan tatib bisa cukup, kita koordinasi berjalan sesuai tupoksinya, ya, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Bagaimana dengan murid-murid yang bandel atau sangat bandel yang tidak juga jera dan sadar akan kesalahannya tersebut? Tetap saya tindak karena kita punya aturan. Tetap siapapun yang melanggar di sekolah itu tetap ada tindakan. Walaupun sebandel apapun, kalau dia melanggar, tetap tim tatib akan menindaklanjuti. Ya, karena aturan sudah jelas. Ya, tidak waleh-waleh tim tatib untuk menindai, karena apa toh? Bapak Ibu guru, apa tim tatib atau Bapak sekolah lembaga menginginkan kalian itu nantinya baik semuanya, gitu loh, ya, bagus semuanya, sukses nantinya, ya. Jadi kesalahan, masalah dikit-dikit akan dibenahi, ya. Alhamdulillah, kalau begitu baiklah Pak. Saya rasa cukup banyak yang sudah saya dapatkan dari penjelasan Bapak. Saya sangat berterima kasih atas informasi dan kesediaan Bapak berbincang dengan saya. Sama-sama, tingkatkan ya. Tingkatkan kinerja kalian, kita di sekolah harus bagaimana. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan disukseskan. Amin. Makasih.